Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Ya. Bapak Ibu, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk tunduk kepala sejenak, kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan menguatkan kita pagi ini Bapak Ibu terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-95 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Biarlah melalui pujian kita pagi ini dapat menjadi kerinduan kita untuk menyatakan Tuhan Engkau adalah Allah yang besar. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Dengan iman katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau Yesus yang selalu membuatku
Kau yang layak ku agungkan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang menyanyikan lagu ini. Kau layak. Sekali lagi katakan dengan iman. Oh, Kau layak, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati hari ini. Tuhan memperkenankan kami
untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini. Karena kasih setia-Mu kami boleh menaikkan pujian kami kepadamu. Bapa, dalam ibadah kami ini, terlebih dahulu kami merendahkan diri. Kami memohon, biarlah Tuhan yang melayakan kami, yang mengudus sucikan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Melalui ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, agar kami bertumbuh dan mengalami perjumpaan pribadi secara khusus ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memohon biarlah Tuhan yang melayakan kami. Dalam ibadah kami ini dari awal hingga kami akhiri nantinya, biarlah Tuhan yang memimpin dan nama Kristus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu salam. Ya, Bapak Ibu, kita datang pagi ini menyembah Allah kita yang besar, yang begitu dahsyat kekuatannya. Dia adalah Allah yang tidak jauh dekat, yang tidak jauh dengan kita Bapak Ibu. Mari kita nyatakan bersama-sama, Allahku dahsyat. Sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaan disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu.
kembali Bapak Ibu. Kita terus naikkan pujian kita, Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur baginya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kaum wanita GIA Jemur Sari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu.
Amin. Terima kasih pujian yang telah disaksikan pada pagi hari ini. Biarlah melalui pujian yang boleh dilantunkan oleh kaum wanita, kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita semakin dekat, maka kita akan tahu siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu, jika sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, puaskah Dia denganku. Sesuatu kau sembunyikan. Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila kau dihadapkan, akan puaskan Tuhan. Puaskan Tuhan, puaskan Tuhan, puaskan Dia denganku. Telah ku hidup baik, engkau tiada baikku. Puaskan Dia denganku. Ketenaran tak lama dalam dunia yang fana, sebagai bunga sebentar saja kan layu. Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, semua itu kan lalu. Puaskan Dia denganmu. Puaskan Tuhan, puaskan Tuhan, puaskan Dia denganmu. Aku hidup baik, engkau tiada baikku. Puaskan Dia denganku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Puaskan Tuhan, puaskan Tuhan, puaskan Dia denganku. Telah ku hidup baik, engkau tiada baikku. Puaskan Dia denganku. Puaskan Dia denganku. Puaskan Dia denganku. Bapa, kami datang padamu Tuhan. Apakah Engkau puas dengan keadaan kami Tuhan? Waktu-waktu sudah kami lewati Tuhan. Apakah Tuhan Engkau puas dengan hidup kami? Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak menunjukkan kepuasan di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, supaya kami boleh memuaskan Tuhan, bukan diri kami. Kalau kami memuaskan Engkau Tuhan, kami puas hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Berbicaralah buat kami Tuhan.
Pakailah kami Tuhan, untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, tutup hamba-Mu di balik salib-Mu, dan urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Apakah suaranya tidak kurang besar atau bagaimana? Cukup? Cukup, baik. Shalom semua. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Di depan di sini ada Erwin. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya mengajak saudara untuk membaca ayat ini bersama-sama. Tidak perlu terlalu cepat, tetapi resapi. 1, 2, 3. Masa hidup kami 7. Sebab apa salah ini? Ajarlah yang ayat ke-12. 1, 2. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai di sini pembacaan kita. Saya akan ulangi sekali lagi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tema pagi ini yaitu waktu kita terbatas. Tema ini perlu dibahas karena kita hidup di dalam rentang waktu yang ada, dan waktu yang ada yang kita lewati bersama itu sangat terbatas. Waktu kita sangat terbatas. Mari kita akan belajar bersama-sama apa artinya mengenal waktu. Apakah waktu itu? Saudara mengerti apa yang disebutkan waktu? Apakah waktu itu? Waktu adalah rangkaian perjalanan hidup yang berkelanjutan. Dan itu terjadi dalam urutan yang tidak dapat berhenti dan juga tidak dapat berubah, berlangsung dari masa lalu, masa kini, menuju masa depan. Kira-kira bisa memahami ini? Apa sudah dapat memahaminya? Atau perlu saya jelaskan sekali lagi? Saya jelaskan sekali lagi ya. Waktu adalah rangkaian perjalanan hidup yang berkelanjutan, berkesinambungan, tidak bisa berhenti. Dan terjadi dalam urutan yang tidak dapat berubah,
berlangsung dari masa lalu, masa sekarang, atau masa kini, dan masa depan. Waktu adalah hidup itu sendiri. Setiap detiknya adalah modal yang sangat berharga, yang tidak dapat dibaharui lagi, diulang, maupun dibeli kembali. Coba kita lihat waktu kita. Kalau kita hari ini memakai waktu kita tidak baik, waktu itu tidak akan kembali. Kita tidak dapat membelinya supaya bisa diulang. Tidak dapat. Itu sudah lewat. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana kita mempergunakan 24 jam yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita yang menentukan kualitas maupun arah tujuan dari waktu itu. Jadi waktu ditentukan oleh kita. Apakah waktu itu berkualitas atau sia-sia? Itu ditentukan oleh. Ingat ini baik-baik. Waktu yang sudah berlalu adalah bagian dari umur yang berkurang. Waktu yang sudah berlalu adalah bagian dari umur kita yang berkurang. Ingat, hidup perlu dipahami agar dapat memotivasi kita untuk hidup yang penuh dengan kesadaran. Ingat saudara-saudara, motivasi itu penting untuk memakai waktu kita dengan kesadaran yang penuh. Ini harus menjadi perhatian. Pertama, ada satu ketetapan yang mutlak. Setiap orang diberi dari berbagai-bagai latar belakang apapun mendapat jatah alokasi waktu yang sama. Semua sama rata. Dalam sehari dapat 24 jam. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Tidak lebih, tidak kurang. Saya diberi waktu hanya 24 jam sehari. Saudara juga. Tidak lebih, tidak kurang. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita memprioritaskannya. Bagaimana prioritas kita untuk waktu itu. Yang kedua, ada berkat dan tujuan. Dalam perspektif spiritual, waktu adalah amanah. Yaitu segala sesuatu yang dipercayakan dan dianugerahkan kepada kita oleh Allah, bagi kita orang Kristen, oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Dengan tujuan agar kita mengisinya dengan bijak, rajin, jujur, adil, setia, dengan tetap berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, sudahkah saudara memakai waktu itu? Seperti apa yang diamanahkan Tuhan untuk saudara? Apakah kita memakai waktu itu dengan jujur, adil, bijak, setia, dengan berharap kepada Tuhan? Apakah sudah lakukan? Musa dalam Mazmurnya berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami
supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami. Musa minta supaya Tuhan, ajarlah kami. Ajar kata yang mengandung arti yang sangat luas dan dalam. Kata ajarlah dalam perjanjian lama muncul 944 kali. Dalam pengertian yang berbeda dan hampir mirip, bahkan saling mendukung satu dengan yang lain. Seperti arahkanlah, tunjukkanlah, itu semua ajar, dari kata ajar. Yang mengartikanlah, membuat mengerti kepada kami, agar kami memahami, itu kata dari ajar. Yang saling mendukung satu dengan yang lain. Dan banyak lagi yang lain. Nah, dalam hal ini, pemazmur bertujuan agar kalimat kata agar kami, dari kalimat agar kami, menunjukkan bahwa pemazmur sendiri bersama dengan semua orang yang ada untuk menghitung hari-hari kami. Jadi pemazmur mengajak, ajarlah kami Tuhan, supaya kami mengerti bersama dengan pemazmur, dan kita semua yang baca akan firman ini, belajar untuk menghitung hari-hari kami. Menghitung, membilang, mengoreksi dengan benar, satu demi satu, dengan cermat, memeriksa hari-hari yang kita lakukan, yang kita sudah lalui. Yang belum bisa. Tapi yang sudah dilalui, bisa dikoreksi, bisa dihitung, bisa diteliti lagi. Hari-hari yang lalu. Hari-hari yang mana hari yang lalu itu? Yaitu waktu yang berangkai, yang sudah berkesinambungan, membentuk perjalanan hidup kita. Mulai dari sejak kita lahir, jadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian menjadi tua, sampai Tuhan panggil kita. Hari-hari adalah rangkaian hidup kita sampai sekarang. Dan berlangsung terus sampai kita dipanggil. Hari-hari ini masih berlangsung sampai kita dipanggil. Nah, kemudian, di mana kita menghitung itu? Di mana kita mempergunakan waktu yang oleh pemazmur agar kita menghitungnya? Di mana menghitung itu? Di mana kita menghitung hari-hari itu? Pemazmur sudah mengarahkannya kepada kita. Pada ayat yang pertama, kita lihat. Mazmur 90, ayat yang pertama. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Di mana tempatnya? Di mana tempat itu? Dengan pasti pemazmur menuliskan, Tuhan, Engkaulah perteduhan kami, turun-temurun. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, tidak sebaik terjemahan Indonesia. Tidak sebaik. Di terjemahan bahasa Inggris hanya dwelling place. Tetapi di dalam terjemahan Indonesia, tempat perteduhan. Tempat perteduhan, dan tempat yang lain,
sebagai tempat pengungsian. Tapi di sini Tuhan adalah tempat perteduhan. Tempat di mana kita melarikan diri dan berteduh. Di mana? Pada Tuhan sendiri. Satu hal yang sangat-sangat menolong pemazmur, menguatkan pemazmur, bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan. Kata di mana menunjukkan tempat. Di mana letaknya? Menanyakan tempat. Tapi Musa di dalam doanya dengan tepat mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Mengapa Musa tidak mengatakan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang menjadi tempat Israel akan tinggal? Di dalam perjalanan ini Musa menuliskan akan Mazmur 90. Berbicara tentang itu. Mengapa Musa tidak mengatakan tanah Kanaan, tanah perjanjian? Kenapa? Dengan jelas Musa mengatakan, Tuhan, Engkaulah perteduhan kami. Memang betul. Memang betul. Apa yang dikatakan Musa? Tuhan, Engkaulah perteduhan itu. Musa mengatakan kalimat itu dengan tepat setelah Musa memperhatikan dirinya dengan seksama. Kalimat dalam ayat pertama dari Mazmur 90 ini dituliskan dengan tepat sekali setelah pemazmur melihat ulang hari-hari hidupnya. Apa yang dilakukannya dalam hari-hari hidupnya? Coba kita lihat. Apa yang dilakukan oleh Musa di dalam hari-hari hidupnya, di dalam perjalanan 40 tahun dari tanah Mesir sampai hampir masuk ke tanah Kanaan. Musa telah merangkai waktu-waktu hidupnya bersama Israel. Mulai keluar dari tanah Mesir sampai pada saat Musa menenangkan hatinya dan menulis Mazmur 90 ini. Musa merenung dan melukiskan hari-hari perjalanan hidupnya bersama Israel. Ia melihat manusia itu terlalu hina. Manusia hanya seperti rumput. Di pagi hari, mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi, bersemi dan bertumbuh. Di waktu petang, lisut dan layu. Saudara-saudara, saudara tahu, saya sudah hidup 81 tahun. Tampaknya apa yang saya alami ini singkat sekali, seakan-akan baru kemarin. Saya tahu sudah sampai di sini. Apakah saudara juga mengalami hal yang sama? Loh, sekarang saya sudah sampai di sini ya. Saya sudah tua sekarang. Saya sudah beruban. Saya sudah punya anak sekarang. Begitu singkat. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu. Atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Kita belajar dari Israel dalam perjalanan dari Mesir sampai di tanah Palestina. Apa yang diperbuat Israel selama 40 tahun. Israel selama 40 tahun hidupnya dirangkai.
dengan kebusukan. Hidupnya dirangkai dengan ketidaktaatan. Hidupnya dirangkai dengan pemberontakan demi pemberontakan, gerutu dan sungut-sungutan mengisi hari-hari Israel. Musa harus mendengarkan itu semua. Musa yang hatinya lembut mendengarkan itu semua. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu. Beberapa yang mereka dari Israel ini, yang memberontak kepada Tuhan, dihabisi oleh Tuhan. Dilenyapkan oleh Tuhan. Karena murka dari Tuhan. Dan karena kobaran amarah-Mu, kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajah-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua jelas, semua nampak jelas. Sungguh, segala hari-hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Saudara-saudara, hari-hari itu dialami Israel. Siapa yang umurnya sekarang mulai 40 tahun? Ada yang sudah mulai 40 tahun. Ada yang lebih. Hari-harinya seperti apa? Bagaimana harinya diisi? Saudara mengisi hari-hari itu dengan apa? Apakah dengan geraman, gerutu, kekesalan, kemarahan, kejengkelan, ketidakpuasan? Di samping ada sukacita dan ada sejahtera. Banyak mana sejahtera dengan kekesalan? Banyak mana kepuasan dengan segala omelan? Mana lebih banyak? Sungguh, segala hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Itu yang dikatakan oleh Musa. Hidup bersama dengan Israel selama 40 tahun. Musa menghitung hari-hari Musa bersama dengan Israel. Begitu mengerikan. Setelah tepat 40 tahun. Musa, sang pemimpin yang lemah lembut. Yang hatinya lembut. Selalu mempedulikan akan bangsanya. Karena kebejatan Israel. Musa sampai melawan Tuhan. Di dalam keteledorannya. Musa yang selalu hidupnya baik. Selalu mau sabar. Selalu mau menerima. Tetapi suatu saat. Hati Musa tidak bisa bertahan. Dan dia teledor. Itu sebabnya Tuhan melihat akan dosanya. Tuhan bilang, dosamu nampak kepadaku. Sekali Tuhan, bukan sekalinya. Tetapi yang nampak itu salah. Dan Musa harus mengakuinya. Itu sebabnya Musa dalam Mazmur 90 ayat 1. Musa menuliskan, Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Bukan tanah Kanaan, Tuhan. Bukan tanah perjanjian. Musa mengatakan itu dengan hati yang sulit untuk dapat dimengerti. Musa harus mengatakan ini. Tuhan, perteduhanku hanya Engkau, Tuhan. Musa merindukan masuk ke tanah Kanaan. Musa rindu untuk masuk ke tanah perjanjian.
Tetapi karena keteledorannya, Musa tidak sampai ke sana. Itu sebabnya Musa mengatakan, Engkaulah Tuhan tempat perteduhanku. Di tempat itulah aku nyaman Tuhan. Bukan tanah perjanjian. Bukan Tuhan akan tanah Kanaan. Tetapi Engkau tempat perteduhanku. Saudara-saudara, kadang-kadang mungkin banyak dari kita tidak sampai kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, apa yang kita bersama-sama mimpikan. Tapi kalau kita tidak sampai ke sana, katakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhanku. Engkaulah tujuanku. Yang ini suatu saat akan lenyap, akan layu. Tetapi Tuhan, tempat perteduhan yang aman. Tempat perteduhan yang kudus. Tempat perteduhan yang memuaskan. Saudara, kalau kita bisa menghitung hari-hari, mari kita rangkai hari-hari kita yang masih sisa. Rangkai hari-hari yang sisa ini. Dengan rangkaian yang manis. Musa melewatkan 40 tahun di padang gurun dengan manis mula-mula. Tetapi satu kesalahan telah mendapatkan hukuman yang luar biasa. Dia tidak masuk ke Kanaan. Tapi Tuhanlah perteduhannya. Ingat saudara, waktu kita terbatas. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Saya sudah melewati ini. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami akan melayang lenyap. Umur-umur saya sudah sangat terbatas. Saudara masih panjang. Saudara masih ada. Rangkai hari-harinya. Mari rangkai dengan baik. Dan tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, puaskah Engkau dengan aku Tuhan? Puaskah Tuhan? Apakah aku sudah memuaskan Tuhan? Siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu? Mari kita hitung hari-hari kita yang sudah kita lalui dan masih ada sampai Tuhan manggil kita. Perhatikan dari sekarang, hari-hari yang masih berlangsung ini. Tanyakan kepada diri kita, sudah puaskah Tuhan dengan kita? Kita bisa menyanyikan lagu ini sekali lagi. Boleh maju ke depan, tolong ajak nyanyi lagu ini sekali lagi. Silakan. Ingat, waktu kita terbatas. Mari, maju ke depan. Nyanyikan lagu ini. Puaskah Tuhan denganku? Di sisa waktu yang terbatas ini. Berapa banyak sudah waktu kita lewat. Sesuatu kau
puaskah dia denganku. Ketenaran tak lama dalam dunia yang fana, sebagai bunga sebentar saja kan layu. Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, semua itu kan lalu. Puaskah dia denganku. Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah dia denganku. Aku hidup baik atau tiada baik, puaskah dia denganku. Tuhan, puaskah Engkau dengan hidup yang telah kami lewati, Tuhan. Kami lewati bersamamu, Tuhan. Tetapi seringkali, Tuhan, kami tidak memuaskan-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Sucikan kami, Tuhan. Kami ingin memakai sisa yang ada ini, supaya hari-hari kami pakai dengan bijaksana, Tuhan. Tuntun kami, Tuhan. Arahkan kami. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah berkorban di atas kayu salib, menebus kami, Tuhan. Engkau sudah lakukan itu. Dan Engkau masih tetap mengampuni kami yang berdosa ini, Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami ingin makan tubuh dan darah-Mu. Kami ingin masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang layak, Tuhan. Biarlah perjamuan kudus menjadi titik awal lagi, Tuhan, yang sebentar kami akan nikmati. Menjadi titik awal buat kami untuk hidup memuaskan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Sucikan kami, Tuhan. Layakkan kami untuk dapat menikmatinya. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Evan, ada Evan, di mana Evan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mengadakan perjamuan kudus, mengingatkan pada kami akan karyamu yang terbesar di dunia ini. Engkau telah rela sengsara dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kalau sebentar kami akan makan tubuh dan darah-Mu dalam rupa roti dan anggur ini, sucikan hati dan pikiran kami agar kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa kita dan keselamatan kita. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Dekat salibmu, air hidup dan darahmu, sucikan hatiku. Salibnya, Guru sekolah minggu sudah ada. salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan roh kudus-Mu. Salibnya, salibnya, Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. dihapuskan oleh darah Yesus. Kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Terima kasih. Ibu Arthur boleh teruskan doa. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Saat ini kami telah memperingatinya dan kami bersyukur masih ada kesempatan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu yang mana Engkau telah memberikan kami kekuatan iman percaya kami kepada Engkau. Kau melalui tubuh darah-Mu inilah akan memberikan kekuatan dan kesehatan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Didik dan ajar kami untuk tidak berbuat dosa lagi, agar kami hidup layak di hadapan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan akan bukakan jalan keluar dan berikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Yuk saudara-saudara, gelas-gelas akan disusun. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dalam ibadah kami Tuhan telah pimpin dan Tuhan sertai. Dan kami juga sungguh bersyukur dan berterima kasih. Tuhan telah memelihara hidup kami, bahkan mencukupkan semua kebutuhan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau mengembalikan apa yang seharusnya haknya Tuhan. Segala sesuatu yang boleh kami dapatkan, yang boleh kami capai, bahkan yang boleh kami terima, itu adalah semua pemberian Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyerahkannya kembali kepadamu. Tuhan berkati agar memenuhi kebutuhan di rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi bukan karena kami ingin diberkati, tetapi karena kami telah diberkati. Maka persembahan ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ditabari kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman Tuhan, berita bagi kakiku, jalan-Mu terang bagi
firman-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bawa Tuhan persembahan kami kepadamu. Apa yang menjadi milik-Mu, kami bawa Tuhan kepadamu. Berkati setiap persembahan ini, supaya boleh memeliharakan akan operasional dari gereja Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biar apa yang sudah kami peroleh, itu semua adalah kemurahan dan berkat Tuhan. Biar kami boleh mensyukurinya. Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan, yang sudah berjerih lelah, bekerja untuk kami anak-anaknya, keluarganya, sehingga semua dapat dipelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang tua kami yang telah memelihara kami, anak-anaknya. Terima kasih juga Tuhan untuk kami yang sudah lanjut Tuhan. Kami bersyukur anak-anak kami yang sudah bekerja, anak-anak kami yang sudah berkeluarga, anak-anak kami Tuhan telah melakukan tugasnya dengan baik. Apa yang menjadi milik-Mu dikembalikannya kepadamu. Dan mereka memberikan persembahan kepadamu. Biar Tuhan memberkati akan anak-anak kami. Anak-anak kami memperhatikan hidup kami, orang tuanya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Sehingga kami boleh tetap hidup dengan baik. Bapa, kami berdoa buat kami yang sedang mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Tuhan, tolong berkati Tuhan apa yang sedang kami siapkan, supaya itu boleh Tuhan dipakai untuk persiapan kami untuk berkeluarga kelak. Dan kami bersyukur untuk kami Tuhan yang sudah berkeluarga dapat membawa kepadamu apa yang menjadi milik-Mu, kami kembalikan kepadamu. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk itu. Tolong Tuhan, bagi kami yang sedang mempersiapkan untuk berkeluarga, Tuhan tolong yang masih kami butuhkan, biar Tuhan sediakan. Dan Tuhan memimpin kami untuk itu. Bagi kami yang saat ini Tuhan, masih belum bisa mencukupi kebutuhan kami,
Kami mohon daripadamu. Mari Tuhan tolong. Berikan kekuatan. Berikan Tuhan kepada kami. Tetap setia. Tetap berharap kepadamu. Bahwa Tuhan menyediakan buat kami. Berkati apa yang kami kerjakan. Cukupkan kami Tuhan. Tolong Tuhan. Buka jalan untuk dapat tambahan-tambahan baru. Kami berdoa buat kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tolong Tuhan, buka jalan buat kami. Supaya kami dapatkan usaha yang baru Tuhan. Supaya kami dapat memelihara akan hidup kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tuhan menolong supaya kami yang belum dapat pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Baik yang di tempat ini maupun semua prospei yang ada. Tuhan Kau berkati semua jemaat gereja-Mu. Supaya boleh tetap hidup di dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Pada akhir-akhir ini Tuhan. Keadaan tidak terlalu baik. Kami mohon daripadamu Tuhan. Tolong supaya pemerintah dapat mengambil keputusan yang bijak Tuhan. Untuk dapat menyediakan ruang kerja. Memberikan tempat supaya ada tempat untuk kami yang belum bekerja bisa bekerja. Dan tolong supaya usaha yang dikerjakan oleh rakyat kami ini Tuhan boleh berhasil dengan baik. Dan tolong Tuhan di dalam menghadapi ekonomi yang semakin berat. Tolong Tuhan supaya pemerintah bukakan jalan menghadapi BBM yang naik. Dan juga akan ada perubahan penggunaan gas LPG. Tuhan tolong supaya semuanya diatur dengan baik. Semuanya dapat aman untuk dapat dipakai oleh seluruh rakyat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan pemimpin Indonesia di dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan supaya setiap keputusan dari pemerintah menghasilkan hal-hal yang baik bagi rakyat dan bagi pemerintah itu sendiri. Tolong Tuhan, agar tidak terjadi korupsi yang besar-besaran, supaya berhenti Tuhan orang-orang yang suka korupsi ini untuk tidak korupsi, tetapi mengembalikan apa yang menjadi milik rakyat dikembalikan kepada rakyat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan di Timur Tengah. Tolong Tuhan. Supaya keadaan di Timur Tengah menjadi damai. Supaya Iran juga bisa membuka kembali Selat Hormuz dengan baik. Karena Selat Hormuz bukan milik Iran, tapi milik internasional. Dan tolong Tuhan, supaya Amerika juga tidak mengganggu akan kedamaian di Selat Hormuz ini. Biar semua bisa berjalan dengan baik. Supaya Selat Hormuz dapat terbuka bagi semua pelayaran. Sehingga BBM dapat mudah didapat Tuhan. Dan juga gas alam dapat disampaikan kepada setiap negara yang membutuhkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Supaya lebih damai, lebih tenang. Tuhan tolong supaya ada perdamaian dalam dunia ini. Hanya dalam Yesus ada perdamaian. Tuhan sadarkan supaya para pemimpin-pemimpin dunia untuk mengadakan damai rakyat yang menderita. Tolong supaya semua dapat jalan
Terima kasih. Kami menolong akan bangsa kami, menolong akan penduduk dunia ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang sinode yang akan berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juli yang mendatang ini. Biar Tuhan tolong segala kebutuhan untuk sidang sinode dapat terpenuhi. Dan juga Tuhan tolong supaya peserta sidang dapat memenuhi quorum sehingga sidang dapat berlangsung dengan baik. Lindungi para peserta untuk datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap rencana yang akan dibahas di dalam sidang ini dapat dibahas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kini Engkau tolong terus akan jemaat kami di dalam hidup dari hari ke hari. Tuhan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk dan doa.